Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan ngebahas tentang konsep mol. Sebelumnya perlu tahu apa itu mol. Mol adalah jumlah tertentu untuk menyatakan banyaknya suatu zat yang berukuran mikroskopik gitu ya. Satu mol menunjukkan banyaknya partikel. Jadi satu mol itu menunjukkan banyaknya partikel yang terkandung dalam suatu zat yang jumlahnya sama dengan 12 gram partikel atom C. Kenapa sih? Jadi dulu diuji dengan menggunakan atom C12 itu berarti maksudnya atom C yang nomor masanya 12 gitu ya. Ternyata dalam 12 gram atom C12 ini mengandung nih 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Ya lebih dari berjuta-juta ya karena 10 pangkat 23. Kemudian ada beberapa rumus yang akan kita pelajari untuk menentukan jumlah mol. Jadi beberapa rumus yang perlu kita pelajari. Yang pertama adalah, jika berhubungan dengan massa gitu ya. Jadi kalau berhubungan dengan massa, rumusnya gimana? Jadi dia punya rumus yang berbeda-beda tergantung dengan apa yang diketahui gitu. Kalau berhubungan dengan massa, maka rumus dari mol adalah, by the way, mol itu dilambangkan dengan huruf N ya. Mol itu dilambangkan dengan huruf N. N-nya harus N kecil, nggak boleh N besar. Jadi jangan nulis begini, please, nanti Bu Erika salahin kayak gini. Oke, jadi mol itu rumusnya adalah, lambangnya adalah N. Kalau berhubungan dengan massa, berarti rumusnya adalah massa. Mencari mol adalah massa dibagi sama AR atau MR. Kemarin saya udah bahas belum AR sama MR? Waktu kita belajar apa ya? Nantilah sambil berjalan kita akan belajar apa itu AR, apa itu MR gitu ya. Massa, kadang saya suka tulisnya massa ini tidak M tapi saya tulisnya gram. Jadi mengingatkan pada satuannya. Jadi gram per AR atau MR. Tahu kan, ingat apa bedanya? Kalau AR biasanya digunakan untuk unsur atau atom. AR misalnya ARC, ARC atau ARF gitu ya. Jadi misalnya ARC sama dengan 12, ARO sama dengan 6 gitu. Kalau MR itu digunakan untuk molekul. Nah, oke, rumusnya ini aja. Rumus untuk mencari mol adalah gram per MR atau AR gitu. Ini rumusnya. Terus nanti dibalik. Kalau seandainya ini ditanyakannya sih berapakah massa, misalnya berarti gram sama dengan apa? Kalau ditanyain gram berarti mol dikali AR atau MR-nya gitu ya. Kalau nanti yang ditanyakannya AR atau MR-nya, maka rumusnya adalah berarti gram per mol. Sampai sini paham ya? Ini beberapa rumusnya, kamu pasti paham ini kayak SMP aja dibolak-balik. Nah, contoh soalnya adalah untuk rumus yang pertama, jika diketahui massa 22 gram C3H8. C3H8 itu namanya propana, dibakar menggunakan oksigen, menghasilkan karbon dioksida dan air. Tentukan mol gas C3H8. Gimana nih cara mengerjakannya? Ya udah, kita tahu. Yang diketahui apa? Yang diketahui kita boleh kayak fisika nulis diketahui dulu. Diketahui gramnya si C3H8 itu 22 gram gitu ya. Terus MR-nya ada, kita pakainya MR atau AR. Karena C3H8 ini molekul, maka kita makanya MR. Berapa MR dari C3H8? Jadi kita hitung dulu ya, cara mencari MR gimana? Berarti karena C3H8 berarti AR-nya si C dikali 3 gitu ya. Kenapa? Karena C-nya ada 3. Ditambah sama AR-nya H dikali 8 karena H-nya ada 8 di sini, gitu kan. Masukin ARC berapa? Di sini ada ARC 12. Berarti 12 dikali 3 ditambah sama ARH itu 1. 1 dikali 8 berarti 8. 12 kali 3 berapa? 36 ditambah 8 sama dengan 44. Oke, yang ditanyakan apa? Berapa? Tentukan mol gas. Berarti molnya berapa? Ya udah, kita langsung jawab aja. Gampang ya? Berarti mol sama dengan gram per MR. Gramnya berapa tadi? 22 gram. MR-nya 44. Berarti 22 dibagi 4 berapa? 1/2 ya. Atau sama dengan 0,5 mol. Udah selesai. Sampai sini paham? Bisa ya, ini gampang. Ingat, kalau misalnya saya tanya
gram berarti rumusnya yang ini. Kalau saya tanyain AR, rumusnya ini. Ini rumusnya. Oke, ini penting. Oke, boleh dicatat. Oke, lanjut. Rumus yang kedua adalah rumus mol yang kedua jika diketahui jumlah partikel. Tadi saya udah singgung sedikit apa tuh jumlah partikel. Partikel itu yang mengisi suatu zat, misalnya di dalam batu ada di dalam meja atau di dalam garam ada berapa partikel NaCl gitu ya. Nah, jumlah partikel apa rumusnya dan apa hubungan dengan mol? Hubungannya adalah rumusnya itu mol sama dengan jumlah partikel. Jumlah partikel ini saya lambangkan dengan huruf X ya. Jadi jangan bingung, ingat X itu artinya jumlah partikel. X dibagi sama 6,02 kali 10 pangkat 23. Tadi ketetapan waktu menguji partikel karbon dalam 12 gram atom karbon C12. Nah, itu dijadikan patokan. Jadi pokoknya rumusnya ini gitu ya. Untuk mencari N sama mencari mol sama dengan berarti X dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Kalau nanti dibalik misalkan soalnya nanya berapakah jumlah partikel dari 0,2 mol misalnya. Berarti cara mencarinya X sama dengan X sama dengan mol dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Sampai sini paham? Paham ya? Ini namanya jumlah partikel. Oke, contoh soalnya aja gimana langsung. Contoh soalnya gini. Berapakah mol gas karbon dioksida bila jumlah partikel molekulnya 5,3 kali 10 pangkat 25. Nah, yang ditanyakan apa? Berapakah mol? Ya udah, berarti kalau misalnya kita tulis diketahui, yang diketahui apa? Partikel. Jumlah partikel itu berarti dia X ya. Berarti X-nya sama dengan 5,3 kali 10 pangkat 25. Yang ditanyakan? Tanyakan berapa mol gitu ya. Berarti kita pakai rumus ini kan. Oke, jadi kita tulis dulu rumusnya. Maka menjawab misalnya sama dengan mol sama dengan X per 6,02 kali 10 pangkat 23. Masukin X nya adalah 5,3 kali 10 pangkat minus 2. Gak pakai minus ya. 10 pangkat 25 Oke. Per 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, ini 5,3 dibagi 6,02 berapa? Saya pakai kalkulator ya. Bu Erika nanti boleh gak kita pakai kalkulator? Nanti saya gak akan kasih angka sebegini repotnya. Tapi sekarang kita latihan boleh deh. Jadi 5,3 dibagi 6,02 adalah 0,88. Terus dikali 10 pangkat ini 25. Terus 23-nya naik ke atas. Ingat kalau naik yang tadinya positif jadi negatif jadi minus 23 gitu ya. Jadi 0,88 10 pangkat 25 dikurangi 23 adalah 2. 0,88 dikali 10 pangkat 2 itu sama dengan 100 kan? Oke, sama dengan 100. Sama dengan berarti berapa? 88 mol. Tuh, selesai. Sampai sini paham ya? Saya tadi pakai rumus yang pertama. Ini ingat, kalau nanti kita ulangan misalnya yang ditanyakan adalah berapakah jumlah partikel, maka rumusnya berarti molnya yang dikali sama 6,02 kali 10 pangkat 23. Oke, ini nggak boleh lupa, silakan dicatat. Lanjut, rumus mol yang ketiga adalah jika berhubungan dengan konsentrasi molaritas. Jika berhubungan dengan konsentrasi atau molaritas. Konsentrasi itu nanti kalau kalian kelas 11 nih ya, kalau naik konsentrasi itu nanti lambang misalnya gini, konsentrasi CO2 misalnya. Berarti maka lambang dari konsentrasi, saya tulis nih, lambang dari konsentrasi bentuknya gini. Konsentrasi CO2 berarti konsentrasi CO2. Nah, gitu. Pakai ini. Ini artinya konsentrasi. Kalau molaritas itu lambangnya M. Molaritas itu lambangnya itu M. Nah, tapi konsentrasi dengan molaritas itu rumusnya sama gitu ya. Nah, apa hubungannya dengan mol? Ternyata mol itu sama dengan molaritas dikali volume. Ingat, volume di sini harus dalam bentuk liter. Oke, ini rumusnya. Oke, terus gimana cara mengerjakan? Berarti kalau dibalik bisa ya. Kalau misalkan nanti yang tanyain berapakah molaritasnya, berarti tinggal mol dibagi volume.
Kalau nanti misalkan yang ditanyakan berapakah volumenya, maka cara mencarinya adalah gimana? Berarti mol dibagi molar gitu ya. Sampai sini paham? Jadi kita punya 3 rumus kalau berhubungan dengan konsentrasi atau molaritas. Nah, contoh soalnya ini, diketahui larutan HCl 0,1 molar sebanyak 25 mili memiliki jumlah mol sebanyak, ingat yang ditanyakan adalah berapakah jumlah mol. Maka langkah pertama boleh nulis diketahui. Yang diketahui larutan HCl 0,1 molar. Lihat belakangnya M molar berarti dia molaritas. Oh, berarti molaritasnya si HCl, saya tulis nih molaritasnya HCl. Molaritasnya HCl sama dengan molaritas HCl sama dengan 0,1 molar. Terus volumenya sama dengan 25 mili. Ingat rumus tadi saya minta dalam bentuk liter, maka milinya ini kita ubah jadi liter. Sama dengan berapa liter? Nah, diapain kalau mengerjakan soal kayak gini? Dibagi berapa? Dibagi 1000. Berarti saya tulisnya gini boleh ya, 25 kali 10 pangkat minus 3 gitu ya. Karena kan 1000-nya di bawah, kan tadinya dia gini 25 dibagi 10 pangkat 3 ya, 1000 gitu ya. Karena dia naik ke atas maka jadi 10 pangkat minus 3. Ini juga molaritasnya si HCl sama dengan 0,1 molar. 0,1 molar nih kalau saya tulis pakai pangkat berarti berapa? 10 pangkat min 10 pangkat min 1 molaritas. Nah gitu ya, molar 10 pangkat min 1 molar. Memiliki jumlah mol sebanyak, tadi rumusnya apa? Nih, saya pakai rumus ini gitu ya, rumus yang ini. Berarti gimana? Mol sama dengan, tulis dulu, mol sama dengan molaritas dikali volume. Nah, berapa? Molaritasnya tadi 10 pangkat min 1 dikali 25 kali 10 pangkat minus 3. Jadi berapa nih? Maka 25 kali 10 pangkat min 1 min 3 gitu kan? Jadi 25 kali 10 pangkat minus 4 mol atau 0,0025 mol. Tuh. Sampai sini paham? Ini rumus yang ketiga yang berhubungan dengan konsentrasi atau molaritas. Rumus yang terakhir, hubungan mol dengan volume. Jadi kalau misalnya dengan volume, maka kamu lihat dulu, kamu harus identifikasi dulu. Apakah ini dalam keadaan STP atau tidak gitu. STP itu apa sih? STP itu keadaan dimana si P-nya itu, P itu apa artinya? Kayak fisika. P itu artinya tekanan. Waktu tekanannya itu 1 atm dan bukan sama dengan ya. Dan waktu si T-nya itu atau suhu itu temperaturnya itu 0 derajat Celcius gitu. Atau 273 ya di sini. Berarti dia dalam keadaan STP, standard temperature and pressure. Oke, rumusnya gimana kalau mencari mol yang berhubungan dengan volume? Maka cara mencari mol gampang. Mol sama dengan volume molar dibagi 22,4. 22,4 dari mana Bu Erika? Ya udah ketetapan ya segitu. Jadi rumusnya ini. Volume molarnya diketahui nanti. Nah, nanti kalau dibalik berarti gimana? Kalau misalnya volume molar yang ditanya berarti rumusnya adalah mol dikali 22,4. Oke, cuma 2 rumusnya yang berhubungan dengan volume kalau dalam keadaan STP. For example, saya punya ini nih. Dalam keadaan STP, tentukan jumlah mol dari 67,2 liter gas oksigen. Gimana cara ngerjainnya? Ya udah, tentukan jumlah mol, berarti yang ditanyakannya mol. Mol rumusnya adalah volume, karena yang diketahuinya dalam bentuk liter. Liter itu volume, berarti kita pakai rumus yang ini gitu ya. Bisa nggak kita pakai rumus yang tadi gram per mr? Nggak bisa, karena maksudnya nggak diketahui. Karena yang diketahui di sini adalah volume dalam bentuk liter. Jadi
dibagi apa tadi? 22,4. Volumenya berapa? 67,2. Oke, 67,2 dibagi 22,4 sama dengan berapa? Ini 3 ya. 3 mol. Selesai. Gampang banget sih Bu Erika. Iya, konsep mol itu yang termudah saat ini gitu ya. Nanti kita punya soal modifikasi, nanti saya kasih di video yang lainnya. Lanjut. Tadi jika berhubungan dengan volume ada 2. Yang pertama dalam keadaan STP, yang kedua adalah jika tidak STP. Nah, jika tidak STP itu berarti pada suhu dan tekanan tertentu. Rumusnya berarti gimana? Rumusnya adalah gini. Cara mencari mol. Jadi rumus awalnya adalah P dikali volume sama dengan mol dikali ketetapan gas dikali T. T adalah suhu dalam bentuk Kelvin. Saya tulis di sini deh keterangannya gitu ya. Berarti P itu adalah tekanan. Ini satuannya harus ATM. Kayak fisika. Volume itu satuannya liter. Mol, N itu mol ya. N itu mol. R adalah tetapan gas yang nilainya adalah pasti 0,082 gitu ya. T-nya itu suhu, tapi harus dalam Kelvin gitu ya. Satuannya nggak boleh Celcius. Jadi kalau misalnya Celcius harus ditambahkan dulu 273 supaya dia jadi Kelvin atau dikurangi 273. Enggak ya. Benar, tambahin 273. Oke, sampai sini paham? Jadi kalau ini rumus utamanya aslinya, maka kalau mencari mol berarti tinggal P dikali volume per R dikali T gitu ya. Contoh, saya udah siapkan soalnya. Jika diukur pada 27 derajat Celcius dan tekanan 380 mmHg, nah dari sini aja kita jadi udah tahu nih, oh karena ada keterangan ini berarti dia, kok nggak tulis? Karena ada keterangan ini berarti dia tidak atau bukan STP. Karena kalau STP harus 0 derajat Celcius dan 1 ATM gitu ya. Nah, ini bukan. Maka cara mengerjakannya pakai rumus yang ini. Oke, terus gimana? Oke, kita lanjut. Yang diketahui apa? Tulis diketahui. Kok ini gini? Suhunya sama dengan 27 derajat Celcius. Kalau kita jadikan Kelvin berarti ditambah 273 ya. Jadi berapa? 300 Kelvin. And then tekanannya 380 mmHg. Kalau mau saya jadikan ATM berarti dia dibagi 760. Jadi berapa? 0,5 ya. Oke. 0,5 ATM. Terus apa lagi? Oh, ada volume. Volumenya 12,3 liter. Sudah liter, berarti sudah. Oke, yang ditanyakan adalah berapakah jumlah mol. Maka cara mencari molnya gimana? Berarti mol sama dengan P dikali V per R dikali T, gitu kan? Kita masukin. P-nya berapa? Nih, 0,5 dikali volumenya adalah 300 dibagi 0,082 dikali T. T-nya berapa? Suhunya tadi suhunya justru 300, volumenya salah di sini. Volumenya adalah ini dia. 12,3. Nah, kita hitung deh nih ya. Gimana tuh? Saya pakai kalkulator. Jadi atasnya itu 6,15. Bu Erika boleh nggak kalau kita latihan pakai kalkulator? Boleh. Tapi nanti pas ujian nggak boleh. Tenang. Saya kasih angkanya yang mudah kok, insya Allah. Oke, bawahnya itu ini sama ini saya kali jadi 24,6. Yang kalau saya bagi hasilnya adalah 0,25 mol. Tuh. Oke, bisa paham ya? Jadi kamu harus tahu kapan kita pakai rumus ini. Kapan kita pakai rumus yang cuman mol sama dengan volume dibagi 22,4 gitu ya. Kapan kita pakai mol sama dengan gram per mr atau AR. Kapan kita pakai X dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23.
Terus kamu juga harus tahu kapan kita pakai yang molaritas dikali volume. Nah, ini adalah rumus-rumus untuk mencari mol, harga mol. Nah, oke, sampai sini paham? Bisa ya, boleh dicatat dulu beserta contoh soalnya. Nanti kita latihan via quizzes insya Allah.